Pertanggal 2 hingga 7 Juni 2026 ini, mata dunia kembali tertuju ke Indonesia. Turnamen bulu tangkis dengan level Super 1000 yang paling dinanti-nanti, yakni Indonesia Open 2026 resmi bergulir. Membicarakan soal Indonesia Open, atmosfer Istora itu selalu punya magisnya tersendiri. Semua pebulu tangkis papan atas dunia rela tampil habis-habisan di turnamen ini. Nah, dari 5 sektor yang dipertandingkan, ada satu sektor yang akhir-akhir ini benar-benar menjadi pusat perhatian dan sulit banget ditebak arah juaranya. Apalagi kalau bukan tunggal putra. Di edisi 2026 ini, peta persaingan tunggal putra itu benar-benar menarik. Unggulan teratas belum tentu aman dan para penantang siap menyajikan kejutan. Kini kita akan bedah secara mendalam 4 calon kuat juara di sektor tunggal putra Indonesia Open 2026. Menariknya, nomor 1 di daftar ini adalah sang penguasa takhta ranking 1 dunia. Dan kita juga punya satu wakil yang sedang mengemban misi sakral membidik gelar perdana sepanjang karirnya. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Kita langsung masuk ke calon kuat pertama. Nama yang satu ini jelas tidak bisa kita kesampingkan. Siapa lagi kalau bukan monster tunggal putra asal Cina, yakni Xu Yuqi. Berstatus sebagai peringkat 1 dunia saat ini, Xu Yuqi otomatis ditempatkan sebagai unggulan pertama di Indonesia Open 2026. Xu Yuqi pun saat ini sudah mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar. Pada babak pertama atau 32 besar, Xu Yuqi sukses menjinakkan perlawanan alot dari wakil Taiwan, yakni Qi Yuzhen. Skor ketat kembar 2 game langsung 21-19 dan 21-19 dia selesaikan. Ini membuktikan kalau di level Super 1000 babak awal pun nggak ada yang namanya laga mudah. Tapi mentalitas Xu Yuqi yang matang bikin dia tahu caranya poin-poin kritis harus diselesaikan. Nah, di babak 16 besar nanti, tepatnya pada hari Kamis 4 Juni 2026, Xu Yuqi bakal ditantang oleh wakil Jepang, yakni Yushi Tanaka. Kalau kita intip rekor pertemuan atau head to head keduanya, Xu Yuqi ini sebenarnya boleh sedikit sombong atau minimal percaya diri tingkat tinggi. Dari 3 kali duel di atas lapangan, Xu Yuqi mampu menyapu bersih semuanya dengan kemenangan alias rekor 3-0. Bahkan memori manisnya masih sangat segar. Pertemuan terakhir mereka itu terjadi justru di turnamen dan tempat yang sama, yaitu babak 16 besar Indonesia Open pada tahun lalu. Waktu itu Xu Yuqi menang telak dengan skor akhir 21-14 dan 21-7. Jadi di atas kertas, Xu Yuqi punya peluang sangat besar untuk melenggang ke perempat final. Dia adalah standar tertinggi yang harus dilewati oleh siapapun yang mau juara di Istora tahun ini. Sementara itu kalau kita bicara soal tunggal putra modern, dominasi Asia sekarang benar-benar digoyang oleh kekuatan Eropa. Di daftar calon kuat kedua ada nama yang memegang reputasi tersebut, yakni Anders Antonsen dari Denmark. Dia berstatus unggulan ketiga di Indonesia Open 2026. Nasib Antonsen ini mirip-mirip dengan Kun Lafut Vititsan yang dikepung oleh kekuatan Prancis. Bedanya kalau Kun Lafut bertemu dengan Thomas Junior Popov, Antonsen justru harus bentrok dengan daun muda potensial Prancis, yakni Alex Lanier di babak 32 besar. Nah, ini dia kabar buruk buat para fans Antonsen. Meskipun Antonsen ini adalah berstatus juara bertahan di Indonesia Open 2025, rekor pertemuan dia melawan Lanier justru memprihatinkan. Dari 5 kali bertemu, Antonsen cuma bisa menang 2 kali dan kalah 3 kali. Yang paling segar diingatan akhir Mei 2026 kemarin di perempat final Singapore Open, Antonsen dipaksa bertekuk lutut oleh Lanier. Pertanyaannya, apakah sang juara bertahan bisa revans di Istora atau Lanier yang kembali jadi momok menakutkan? Ketiga ada Christo Popov dari Prancis. Saudara kandung dari Thomas Junior Popov ini sekarang menduduki peringkat 4 dunia dan diprediksi bakal tampil menggila di Jakarta. Tapi rintangan pertamanya di 32 besar juga nggak main-main. Dia harus melawan Lee Che-kyu dari Hong Kong. Lawannya ini memang sekarang hanya menduduki peringkat 23 dunia, jauh di bawah Popov. Tapi kalau urusan head to head, Lee Che-kyu ini adalah titik kelemahan dari Christo Popov.
Dari 4 pertemuan, Popov kalah 3 kali. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Malaysia Open pada Januari 2026 dan ini berakhir tragis buat Popov, kalah rubber game dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-23. Jadi meskipun Popov berstatus unggulan keempat, laga melawan wakil Hong Kong ini bakal jadi pembuktian kelayakan dia di turnamen Super 1000 ini. Nah ini dia yang pasti paling ditunggu, adalah calon kuat juara nomor 4, representasi terbaik dari publik tuan rumah, yakni Jonathan Christie. Sebagai unggulan kelima, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini memikul harapan jutaan pencinta bulu tangkis Indonesia. Kabar baiknya, langkah awal Jojo di babak 32 besar berjalan manis. Bermain di hadapan publik Istora yang bergemuruh, Jojo sukses mengamankan tiket 16 besar setelah menumbangkan wakil Singapura yakni Jason Teh dengan 2 game langsung, yaitu 21-18 dan 21-15. Ya tadi sedikit masih adaptasi untuk di awal-awal game, dan ya pasti setiap di suatu turnamen kalau pertama itu pasti nggak mudah karena adaptasi lapangan, kondisi itu juga cukup mempengaruhi. Tapi bisa melewati itu, puji Tuhan untuk kembali setiap turnamen punya kesulitan masing-masing. Sekarang kita bisa lihat aja dari 3 turnamen terakhir, shuttlecock itu beda-beda. Semua shuttlecock itu punya ciri khasnya masing-masing. Mereka punya feeling touch-nya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang ketika di A itu gagal, terus di B, di C-nya melakukan kesimpulan yang sama. Saya rasa itu tidak apple to apple gitu, karena setiap pertandingan, setiap arena dia tuh punya kesulitan masing-masing, terus juga ketemu musuhnya juga berbeda-beda juga gitu. Jadi saya rasa lebih ke lebih fokus dengan diri sendiri dulu aja sih. Ada satu fakta menarik dari Jojo, yakni sepanjang karir profesionalnya yang bergelimang gelar, Jonathan Christie ternyata belum pernah sekalipun mencicipi gelar juara di Indonesia Open. Juara di rumah sendiri untuk turnamen Super 1000 ini adalah potongan puzzle yang hilang dalam karirnya. Karena itu, Jojo menegaskan kalau Indonesia Open 2026 ini adalah salah satu target terbesar dalam hidupnya tahun ini. Jojo dan tim pelatih sudah mendesain program agar dia bisa mencapai performa puncak di Istora demi mengejar gelar yang selama ini penasaran ingin dia raih. Jojo bilang dia ingin sekali juara dan kasih yang terbaik, tapi dia juga nggak mau terbebani dan memilih untuk fokus dari laga per laga dulu. Lalu bagaimana jalan Jojo selanjutnya? Di babak 16 besar pada Kamis nanti, Jojo berduel dengan sesama wakil Indonesia karena dia melawan juniornya Alwi Farhan. Namun kalau kita melihat bagian turnamen lebih jauh, tantangan sebenarnya baru dimulai setelah itu. Pemenang dari laga Jojo atau Alwi di 16 besar nanti kemungkinan besar sudah ditunggu oleh Shiuchi di babak perempat final. Sebuah jalan terjal yang luar biasa berat, tapi kalau Jojo mau juara, mentalitas juara dunia memang harus dilewati. Jadi dari Shiuchi yang perkasa, Antonsen dan Popov yang punya rekor buruk melawan musuh pertamanya, sampai perjuangan emosional Jonathan Christie demi gelar perdananya, sektor tunggal putra Indonesia Open 2026 ini benar-benar menjanjikan drama tingkat tinggi. Perjuangan baru saja dimulai dan Istora Senayan dipastikan akan semakin bergemuruh di hari-hari ke depan. Mari kita kawal terus perjuangan Jojo, Alwi Farhan, dan seluruh penggawa bulu tangkis Indonesia di ajang Indonesia Open 2026 yang berstatus Super 1000 ini. Apakah Jojo mampu memecah telur dan meraih gelar Indonesia Open pertamanya tahun ini, ataukah dominasi Shiuchi yang terlalu kuat untuk dibendung hingga mendulang prestasi juara seperti di Indonesia Open 2024? Atau malah Anders Antonsen, sang Istora Boy yang mampu mempertahankan gelar Indonesia Open tahun ini? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.